kasih sudah saya catat untuk kesimpulan nanti kita akan sampaikan di akhir. Kemudian tentang pertemuan seperti ini akan diadakan berapa kali nanti kita tidak lanjuti. Kemudian terkait berdakwah ke ustadz yang kompeten itu memang diperlukan, dan kita perlu di setiap daerah itu bisa, atau nanti ini memang butuh tim yang nggak semua orang bisa mendekati ulama-ulama misalnya, tidak semua orang, dan kita bisa follow up berikutnya. Kemudian untuk tindak lanjuti konkret yang putusan Kenajaf nanti bisa kita lebih konkretkan. Jadi beberapa usulan, terima kasih, bisa nanti kita lanjutkan. Untuk sesi pertama ini tadi sudah saya sampaikan di pengantar, di setiap provinsi dimohon untuk menuliskan nama pengurus IPAMI, ketua, sekretaris, bendahara, minimal 3. Kemudian kalau ada anggotanya ada 2, cukup itu dulu. Kemudian menyusun program kerja 1-2 tahun, program kerja di daerahnya masing-masing. Tadi saya contohkan misalnya mengadakan kajian kitab. Sesi malam hari ini materinya itu, monggo kalau ada yang ingin disampaikan sebelum pengelompokan untuk memilih pengurus dan membuat program kerja disampaikan, monggo silakan. Iya, Pak. Yang daerah, monggo. Organisasi IPAMI Jabodetabek. Ini kita belum dipisah antara Banten, Jakarta, karena ada juga yang Depok ya, Depok itu Jawa Barat. Ketua Hajirin saya sendiri, Wakil Ketua Pak Bunwarin, Sekretaris Pak Effendi, Bendahara Mbak Amani, Bendahara 2 Tuturi Handayani. Program kerja di sini ada 3 program kerja. Pertama, silaturahmi. Pelaksanaannya itu maksimal 3 bulan sekali. Jadi kita tetap realistis ya, karena selama ini untuk kumpul aja setahun sekali itu susah itu kan, dengan segala macam permasalahannya. Bisa sih seminggu sekali, 2 minggu sekali, tapi maksimal kita 3 bulan sekali, kayak gitu. Yang kedua, kita akan mengadakan kas ansor. Jadi kita akan menggalang dana semampunya. Nanti bentuknya belum begitu detail gitu, tapi intinya itu. Yang ketiga adalah perapian administrasi. Ini bagi kami tadi bermusyawarah bahwa ini perlu. Ya, selama ini kita hanya berfokus kepada sebagai ansor. Ya, sebagai Al-Yamani, tapi masalah organisasi itu menurut saya kurang rapi. Karena apa? Misalnya pendataan, KTP dan lain-lain. Jadi kami tadi bermusyawarah akan merapikan administrasi dengan mengumpulkan data-data KTP, KK dan lain-lain. Jika nanti dalam 1 bulan mereka tidak mengumpulkan, maka mereka dikeluarkan dari grup ya, dikeluarkan dari grup WA ya, dikeluarkan dari grup WA. Tapi kita nggak akan mengeluarkan mereka dari Al-Yamani, itu bukan ranah kita, karena dengan adanya SK nanti kalau turun gitu kan, kita mainnya itu main di organisasi. Kita bukan bicara lagi masalah baiat, ansor dan lain-lain gitu. Jadi itu program yang tadi kami musyawarahkan. Semoga program ini bisa kami laksanakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Jawa Barat, pada beliau Pak Akbar yang mewakili. Ini struktur organisasi Ansor Jawa Barat. Ketua Ustadz UU Ruhiyat,
Sekretaris Akbar Kuspriyadi, Bendahara Denny Kurnia. Kemudian kita lupa tidak memasukkan anggota ya. Jadi kalau anggota ini koordinator-koordinatornya untuk tiap daerah, yaitu Om Anggi dari Cirebon, Abah Yahya. Sekarang beliau lebih banyak domisilinya di Padalarang, Bandung Barat. Kemudian Kang Ajo. Mungkin itu saja anggotanya. Program kerja, karena kita berjauhan, barangkali kita tidak Jumatan itu di Ustadz U kadang ada dan kadang tidak. Jadi saya sengaja tidak memasukkan di program kerja. Kemudian kalau untuk, karena masing-masing dengan kesibukan dan kebetulan saya pun berjauhan, jadi kalau saya ke Ustadz U berarti harus termasuk safar, dan ansor-ansor lain pun safar juga ke Ustadz U. Jadi akhirnya ya orang-orang di sekitar Majalaya aja gitu, sangat lokal, tidak mewakili belum mewakili Ansor Jawa Barat. Jadi program kerjanya lebih menitik beratkan dakwah internal dan dakwah eksternal. Untuk dakwah internal yaitu pembinaan internal, yaitu doa tawasul dan kajian taklim setiap hari Rabu. Dan ini bisa menarik teman-teman Syiah untuk ikut datang. Itu aja dulu, asal sering ngobrol, lama-lama mereka tahu kegiatan kita, mereka tahu bahwa keyakinan kita tidak lepas dari 12 imam. Doa tawasul setiap malam Rabu. Dan yang kedua adalah kajian kitab. Untuk kajian kitab ini yang dalam waktu dekat kami ingin mengadakan ini setiap 2 minggu sekali rencananya, 2 minggu sekali. Dan yang untuk dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan kajian sholat jenazah. Itu sampai sekarang belum, rencananya udah sejak tahun kemarin. Dan yang ketiga, dakwah keliling per 2 minggu sekali, darling, dakwah keliling. Tiap 2 minggu sekali saya bersama Ustadz U, paling giliran aja. Minggu ini ke Padalarang, misalnya ke Bandung Barat, minggu berikutnya ke Tanjung Sari. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kang Akbar, dan sekalian dilengkapi daftar namanya. Berikutnya kita minta dari Kalimantan Timur untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin sallim tasliman katsira. Untuk ketua organisasi di tempat kami atas nama Ustadz Muhammad Saleh, sekretarisnya saya sendiri yaitu Dede Rismanto, yang bendaharanya atas nama Pak Teguh, anggota Pak Sukamto M. Nur, yang kedua Iriansah. Untuk program kerja yang kami mulai susun, yang pertama mendekati orang alim yang menguasai keilmuan tentang kitab. Yang kedua mengajak umat untuk mengenal Imam Ahmad, terutama orang-orang terdekat. Yang ketiga mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Yang keempat memasukkan secara perlahan ajaran Imam Ahmad ke dalam kurikulum pesantren kami. Yang kelima, mengkader anak-anak didik kami untuk diarahkan agar bisa menguasai ajaran-ajaran Imam Ahmad. Yang keenam, menciptakan ekonomi mandiri untuk mendukung dakwah Al-Yamani. Yang ketujuh, mengadakan kajian untuk Ansor dan Ansoriyah di tempat kami. Satu poin lagi usulan kami, mungkin alangkah lebih baiknya kita dibekali kitab-kitab ya, yang belum kami punya. Nah, itu aja, sekian dari kami. Insyaallah ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Berikutnya kita minta Kalbar, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immati wal mahdi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdi wa sallim tasliman katsira. Baik, saya akan bacakan struktur kepengurusan
daerah Kalimantan Barat. Ketua saya sendiri Dardiansyah, Sekretaris Haji Jestani, Bendahara Saudara Komarudin, kemudian anggota Saudara Repi Hamdani, Yuliansyah, Suhanadi, dan Sadrianto. Kemudian program kerja kajian rutin setiap sebulan sekali. Ini memang kita adakan setiap sebulan sekali selama ini. Kemudian pembahasan tentang dakwah keluar, dakwah ke dalam. Yang kedua, praktik tentang fardu kifayah. Setiap sebulan sekali alhamdulillah sudah terlaksana. Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian untuk ketiganya meningkatkan kerja-kerja dakwah keluar daerah atau di luar wilayah Kecamatan Manismata meliputi Kabupaten Ketapang sampai Pontianak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Labib. Masih satu lagi dari Kalteng, kami persilahkan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk struktur pengurus IPAMI yang ada di Kalteng, untuk ketuanya saya sendiri Muhammad Taufik Hidayat. Untuk sekretarisnya Muhammad Rehan Hidayat, adik saya. Dan bendaharanya adik saya juga, Fikih Noverian Eka Putra. Insya Allah. Kami sengaja bentuk dinasti, tapi dinasti kebaikan Pak, di sini, Pak. Demi ngebela imam tadi Pak. Insya Allah Pak. Untuk programnya mungkin nggak banyak, baru satu karena ini yang ada di pikiran saya dulu Pak ya, karena yang lain masih belum dapat ngasih masukan juga. Saya ini kan milenial, anak muda ya, 26 tahun. Saya tuh kalau dengar dakwah sukanya itu yang apa ya, yang santai, yang enak didengar. Bukan berarti di sini nggak enak didengar, nggak Pak, enak banget Pak. Maksudnya ini mungkin target ada visi misi baru ya dari kita semua bareng Pak. Walaupun ini program yang saya sebut nih bisa di follow up, nanti ada namanya tuh podcast. Jadi di podcast nih ada aplikasi Noise. Nanti yang di ujung abangnya itu jadi MC-nya. Bisa berdiri Bang. Nah ini beliau. Nah itu Pak. Nah nanti bakalan random, setiap kita fleksibel aja sih waktunya, bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, bisa 2 bulan sekali. Jadi nggak jadi patokan waktu, fleksibel, random. Sesama ansor-ansoriyah bakalan nanti ditanya beliau, tapi online karena kita terbatas ruang dan waktu juga kan, tempat tadi Pak. Nah jadi melalui aplikasi ini kita bisa ngobrol santai. Gimana sih awalnya masuk Al-Yamani, gimana awalnya mengenal, sebelum masuk Al-Yamani gimana, cerita tentang apapun, curhat aja bisa di sini Pak. Jadi nggak soal Al-Yamani juga, tentang kegiatan sehari-hari atau ada bisnis tadi, peluang mungkin bisa untuk membangun sesama ansor-ansoria dan lain-lain lah Pak. Kalau untuk kegiatan kumpul-kumpul ini masih diatur dulu karena masih mungkin saya ini cuman struktur untuk ada di sini aja Pak. Tapi untuk secara dakwah banyak beliau-beliau tadi sama Ustadz Jaga Sukma juga, kadang dari Manismata juga. Saya ini hanya pengisi struktur. Jadi saya bukan orang yang berilmu lah Pak istilahnya, cuman untuk mengemban amanah ini aja gitu loh. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh pantun kan nih Pak? Boleh ya. Sudah istri. Alhamdulillah istri satu Pak. Enggak 2. Baru satu dan seterusnya satu. Pantunnya, jalan-jalan ke kota tua, tidak lupa membeli korek. Korek apa? Korek aja Pak. Aduh jadi ngeblank Pak. Jangan lupa membeli korek. Lanjutlah Pak, lupa Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya pantun kan untuk menyegarkan suasana. Jadi tidak pantun pun menyegarkan. Terima kasih Mas Taufik. Ini ada perwakilan dari milenial, dari generasi milenial, dan ini salah satu tema yang diharapkan nanti untuk bisa menggait adik-adik SMP, SMA, anak-anak dari para ansor yang bisa diwadahi untuk diajak pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, fun dan menyenangkan, tapi mengarah kepada pengenalan figur langsung. Ini yang akan menjadi bagian dari yang akan kita laksanakan. Baik, semua telah menyampaikan kegiatan pengurus dan kegiatannya. Untuk sekedar informasi, di awal pembukaan itu kami sampaikan kemarin bahwa kegiatan silaturahmi nasional kita yang terdiri dari perwakilan 7 provinsi ini sebagai awal kegiatan embrio kita yang segera untuk mengkloning kegiatan-kegiatan lain supaya lebih cepat pergerakannya, lebih cepat berkembang biaknya. Kami berharap waktu itu kemarin 2 hari lalu supaya kita nanti bisa mengadakan kegiatan-kegiatan memberi fondasi kegiatan-kegiatan yang lebih luas sekupnya, seperti koordinasi pertemuan antar ansor yang ada di Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan mungkin ada di negara-negara sekitar. Kebetulan kegiatan itu nanti kita juga berharap untuk bisa mengundang ulama-ulama syekh atau syahid dari Najaf yang di sana sangat banyak, bisa kita undang ke tempat kita mulai dari kegiatan ini. Belum selesai kegiatan kita, itu ada grup WA di negara-negara yang saya sebut tadi, Australia, Malaysia, Singapura, Thailand. Itu karena kegiatan kita ini saya posting, saya informkan ke sana kegiatan kita silaturahmi ini, kami informasikan ke grup-grup ansor bahasa Inggris internasional, juga kepada beliau pengelola dakwah di Najaf, juga kita infokan ke teman-teman itu. Teman-teman yang ada di Australia, Asia Tenggara ini sudah akan segera mengadakan pertemuan di area Asia Tenggara dan Australia. Jadi ini sudah ramai pada mau mengadakan pertemuan untuk mengembangkan dakwah. Jadi sepertinya mereka juga cemburu ini. Mereka juga cemburu kita ada kegiatan yang memang betul-betul kita luangkan waktu, biaya dan lain-lain untuk semata-mata kita berkhidmat dan mengabdi, mendakwahkan dari apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad alaihissalam. Kemudian di pertemuan itu juga kemungkinan besar nanti akan melibatkan tokoh-tokoh yang universal. Karena dakwah di Thailand itu sudah sangat terbuka, karena ada seminar di kampus, ada kegiatan di tempat-tempat publik yang umum itu mengadakan kegiatan, dan kita juga cemburu dengan kegiatan itu karena kegiatan kita masih banyak yang tertutup, dan kita harus menyiapkan diri dari teman-teman yang ternyata juga kompeten. Ada yang kompeten dalam kontennya atau kompeten dalam bahasa Arab, bahasa Inggris atau yang lain. Kita harus segera bergerak untuk memblow up. Jadi apa-apa yang sudah perlu kita keluarkan, segera kita keluarkan. Juga tadi ada beberapa informasi, kita terlambat juga sebagai pelajaran. Dulu saya ketika ada di kajian di Jakarta di Pak Saiful dan kawan-kawan itu sudah menyiapkan kitab untuk kita kirim ke Ustadz Abdus Syakur. Nggih, leres sih.
yang kebetulan beliau sudah Buya Sakur, betul, sudah kedahuluan meninggal. Kemarin Pak Saiful waktu itu kan, Pak saya bisa ke sana dan kenal. Oke, kita persiapkan, tapi memang belum ditindaklanjuti. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan ada info dari Pak Riz dari Kaltim, nanti dari pertemuan ini itu juga akan silaturahmi ke beberapa ustadz, diantaranya ke siapa Pak? Bapak Saiful Karim yang viral itu. Oh iya. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga Saiful Karim. ya, untuk memberikan tip yang diberikan itu ketika kita ingin mendekati pada seseorang itu kita datang dengan baik-baik dan memberi hadiah tanpa ada misi apa-apa, ngobrol-ngobrol aja. Berikutnya nanti follow up, kita datang lagi, ini orang baik, ini mau apa ini? Oh ternyata cuma memberi kitab, nggak apa-apa kan gitu, ringan. Jadi tidak ada hal-hal yang langsung menuju ke perbedaan dan pertentangan. Itu kita simpan dan kita doakan mudah-mudahan nanti perjalanannya lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus karena ada perkembangan informasi update yang kita laksanakan pertemuan kita itu beberapa ansor memang ada kepentingan yang darurat. Artinya kegiatan besok pagi itu sebetulnya lanjutan dari presentasi ini dan kami anggap bisa selesai untuk presentasi program kerja. Semoga walaupun mungkin sederhana dari apa yang Bapak Ibu tuangkan dalam program kerja tersebut, tapi program kerja ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, mungkin setetesnya air yang akan memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya gitu. Jadi setetes itu akan memberikan dampak yang luar biasa untuk perjalanan hidup kita. Berikutnya besok pagi kegiatan kita itu tadi sudah kita bahas bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sepakati, nanti kita pagi ada kegiatan makan pagi di sini, kemudian ada kegiatan ziarah ke makam almarhum Bapak Agus Hidayat. Dalam fikih yang diajarkan oleh Syed Ahmad bahwa orang mukmin itu ketika seseorang meninggal itu dia wajib untuk sholat jenazah bagi orang tersebut. Ketika ketemu pada sebelum diangkat jenazahnya maka dia sholat di sana, dan makruh sholat 2 kali, jadi sholatnya sekali aja. Kemudian kalau jenazahnya ini sudah dibawa ke makam, maka dia bisa sholat di dekat makamnya. Kalau dia ini sudah dikuburkan dalam waktu yang lama, dia juga bisa sholat jenazah semampu dia bisa hadir di jenazahnya. Maka ini menjadi sebuah kehormatan bagi bapak-bapak besok yang siap untuk berziarah, maka nanti bisa disempatkan untuk sholat jenazah di sana. Kemudian untuk kendaraan disiapkan ada 5 mobil yang nanti siap. Terus teman-teman dari Kaltim nanti sekalian bareng mau ke terminal untuk perjalanan safari dakwah berikutnya. Lalu setelah dari ziarah kita kembali lagi ke hotel untuk persiapan check out, dan makan siangnya kita sudah siapkan dalam bentuk box. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sesuai kondisinya masing-masing bisa melaksanakan kegiatan lanjutannya. Jadi fleksibel tapi substansinya kita dapatkan. Orientasi kegiatan kita seperti itu sampai besok pagi. Pada malam hari ini akan saya bacakan sesuai dengan beberapa masukan. Hal-hal yang kita bahas hasil pertemuan itu, yang pertama hasil pertemuan kita selama 2 hari 2 malam ini, yang pertama tentang penerjemahan kitab
bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bahasa Indonesia tetap kita lanjutkan bekerja sama dengan Baitul Mal. Kita berusaha untuk memfasilitasi sampai seluruh kitab ini bisa diterjemahkan dan diverifikasi dengan baik. Kita ini ingin berusaha untuk meneruskan dan mempercepat. Jadi ketika saya download file-file di web resmi Al-Mahdiun, itu saya temukan ada sekitar 35 kitab. Ternyata ketika saya di Jakarta itu masih ada ternyata kitab-kitab yang dari kitab-kitab dari Najaf itu yang tidak di situ tapi di blog saya di-downloadkan oleh Syekh Abu Haidar itu lebih dari 40 atau berapa kitab lagi. Dan ternyata masih banyak lagi. Semakin saya mencari nanti semakin banyak jadi kewalahan untuk progres penerjemahannya. Hasil penerjemahan ini kami kemarin sudah konsultasi dengan anak-anak muda termasuk dari Mas Taufik supaya hasil ini walaupun untuk kalangan bukan terjemahan valid tapi supaya bisa di-upload di website. Jadi ini bisa dipakai untuk rujukan belajar. Maka ini kami kemarin pasrah karena beberapa waktu kita mencoba dengan Mas Hajirin, saya juga dengan teman di UNS itu ternyata tidak goal. Jadi saya membutuhkan waktu dan penyamaan frekuensi untuk ngurusi web itu cukup menyita waktu karena mungkin kurang teliti atau kurang serius, sehingga kami pasrahkan kepada Mas Taufik untuk bisa membuat tim untuk IT dan juga misalnya ada konten-konten itu Pak Edi sebenarnya juga bagus untuk membuat kontennya itu sebagai tindak lanjut supaya apa-apa yang kita diterjemahkan, kita kaji, kita pelajari ini juga bisa diakses oleh ansor-ansor yang lain. AI. Itu di tempat saya pun pakai itu sekarang. Parhan juga pakai. Jadi lebih akurat sepertinya mendekati akurat untuk penerjemahannya. Dengan pilihan katanya ya. Lebih cepat untuk penerjemahan itu pakai. Enak, mudah-mudahan ini kalau bisa mau pelajari AI itu mungkin. Bisa. Jadi nanti bisa mengaplikasikan tapi tetap validasi terakhir orang. Jadi karena ini kitab tulisan orang diterjemah pakai alat, saya juga beberapa kali pakai aplikasi AI terus direview lagi oleh ahli yang nanti itu untuk memvalidasi. Oke Bu, nanti kita follow up dan semoga nanti bisa ada adminnya untuk website penerjemahan ya. Yang kedua, pembuatan website kitab sudah, koordinatornya Mas Taufik kami pasrahkan, semoga diberi kekuatan dan kelancaran. Kemudian untuk pertemuan ansor nasional seperti ini kita akan adakan sekali dalam 1 sampai 2 tahun. Jadi harapannya maksimal 2 tahun. Kalau bisa setiap tahun kita adakan dan bisa bergantian tempatnya. Pundi Pak? Kalimantan Timur ya. Tidak apa-apa ya, dari Jawa Tengah biar juga merasakan ya kan. Bertempur, naik kapal, naik ombak ya itu biar juga merasakan. Belum. Pak Eko mau tafakur dulu. Nggih. Ada yang ingin saya sampaikan juga, saya sempat di Taman Ansor pernah meminta bantuan. Jadi kalau bisa, kalau diizinkan, saya minta dikirim beberapa kitab dari saudara-saudara Hindu. Ini kebetulan ada Hindu, nanti kalau dilihat WA-nya, beliau bertanya tentang Dr. Adil. Ya. Sudah perkenalkan Dr. Adil berdasarkan argumentasi Hindu dan dia menerima. Sampai akhirnya di sini chat saya pun dia bersyahadat, kan saya lagi nyari. Saya lagi masih ada Muhammad Rasulullah. Tinggal dia orang Bali.
nggak perlu lah. Dia orang Bali, namanya Arif Parwati. Rencananya ada rencananya Gunung Padang dan nanti kita jauh. Tapi nggak tahu nanti akan dia orang Bali dia pun sibuk. Nah, dia ada tertarik dengan Dr. Adil dan akhirnya ada banyak diskusi dan pada akhirnya dia setuju bahwa Dr. Adil itu harus keturunan Dewa Brahma dan Saraswati. Hajar. Okay. Ya, dan dia pun saya bilang bahwa dia pun keturunan Saraswati, ya, pernikahan asal sekali dengan siapa? Sayyidina Najis. Iya. Sayyidina Najis itu keturunan Saraswati, dia sepakat dan pada akhirnya dia tertarik dengan tadi dan sedang mencari secara spiritual. Nah, mungkin nantinya kita akan banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini, apalagi Ustadz Bu kemarin sudah kedatangan spiritualis dan bicaranya udah bicara tentang Quran lagi, tentang hadis lagi yang dibicarakan. Nah, kita harus ke sana. Kelak kita harus bicara dengan berbagai agama. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu memang menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bahwa beliau itu yang akan menjelaskan kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, juga ada kitab-kitab dari agama yang lain. Jadi ini pelanjutnya seperti itu. Memang kita juga nanti akan tetap terkait dengan kitab-kitab yang lain. Gitu Kang ya. Monggo dilanjutkan, kita mendukung. Ini ada beberapa kitab yang saya minta dari Bhagavad Purana, di Bhagavad kita tentang Dr. Adil nggak ada. Hanya ada di Bhagavad Purana. Dan saya harus punya kitab aslinya dan nanti kita Beli ya. Saya apa namanya, mungkin Pak di Shopee ada 49.000. Oh nggih. Nanti bisa dikirim ke saya juga. Bisa. Saya juga sudah ngeplan untuk, saya sudah browsing ini kitab-kitab yang ada di kalangan agamawan itu supaya kita punya untuk sebagai rujukan kita untuk ngobrol dengan para ahli kitabnya, dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Hindu, Buddha itu kita siapkan. Terima kasih, nanti bisa mendukung kegiatan kita. Berikutnya kesimpulan hasil pertemuan itu terbentuknya pengurus IPAMI provinsi, terbentuknya program kerja Ansor 1-2 tahun. Alhamdulillah ini tadi sudah disampaikan dengan baik sesuai dengan kondisi real masing-masing. Terbentuknya tim komunitas usaha Ansor. Jadi yang pengurusnya Pak Edi, Pak Akbar, Pak Dardiansah untuk bisa memfasilitasi, mewadahi dan memberikan solusi pada ansor-ansor yang ingin punya usaha tapi terkendala dalam hal-hal tertentu. Kemudian 7 ada program dakwah ke ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh. Ini sudah kita mulai. Kemudian penyiapan utusan Ansor ke Najaf. Ini terkait dengan paspor, biaya dan keamanan. Jadi kita segerakan untuk mengurus ini, apabila siap nanti kita informasikan terkait dengan yang sudah kita sepakati tadi malam. Itu antara lain personilnya ABAUU. Kalau mungkin nanti ada tambahan personil, kalau saya pribadi itu minimal 2 orang. Jadi minimal 2 orang biar bisa mondok di Najaf untuk beberapa waktu, supaya kalau 2 ini relatif lebih betah gitu. Kalau 1 orang mungkin kalau ada apa-apa bisa kurang kondusif. Saya kira itu ada hal-hal dari hasil pertemuan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum kita akhiri untuk pendokumentasian. Tentang mondok di mana? Najaf. Ya. Berapa bulan itu? Sesuai koordinasi. Jadi di sana siap berapa bulan. Misalnya setahun juga nggak apa-apa. Ya, kita pertimbangkan. Jadi memang yang dibutuhkan nanti sesuai dengan yang akan kita butuhkan untuk
di kita, di tempat kita. Jadi di Najaf untuk saat ini tahap pertama ini bukan healing dan bukan jalan-jalan, tapi di sana ini mengemban amanah untuk mensanadkan ilmu. Jadi misalnya Pak Topa itu menerjemahkan kitab Syariatul Islam sudah lengkap, tapi kan beliau masih ragu-ragu juga lah, hal-hal itu akan satu persatu untuk diteliti. Nah itu, jadi kompetensinya seperti itu. Terima kasih Mas Nur, nanti Mas Nur Ahmad nanti bisa dipertimbangkan. Monggo yang lain. Ada Pak. Oke. Mungkin barangkali ada sisa-sisa kitab wasiat yang belum diterjemah. Karena begini, dalam minggu depan ini saya ada berjanji memberikan kitab wasiat kepada Habib Zain Bahasa Arab. Ada ya. Ada. Nanti boleh saya bawa besok. Di rumah tapi. Nggak apa-apa. Iya. Beliau ini kan seorang dai lah ya, ceramah. Beliau dipanggil ceramah ya, Pangkalan, kemudian. Oke, tapi itu teknisnya bisa dikirim nggak apa-apa? Bisa ya Pak? Iya bisa. Waktu itu kan kita pernah cetak kitab lengkap itu 10 set. Jadi satu di Jakarta, dua di Jakarta, satu di Jawa Barat, satu Salatiga, satu di Kalteng sama Kalbar. Di tempat saya masih ada 2 set, 2 set ya. Jadi itu sudah kita distribusikan. Apakah itu ditindaklanjuti dengan proporsional, kita belum sampai. Nah ini sepertinya dari Kaltim juga kalau perlu nanti kita kirim. Kalau untuk cetak yang bahasa Indonesia itu memang kita belum sampai ke sana. Tapi dorongannya kita harus segera mempercepat itu. Saya kira itu. Kemudian untuk lain-lain untuk kegiatan kita, saya mohon untuk kegiatan akhir kita refleksi kegiatan kita, bisa perwakilan untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang menarik, manfaat-manfaat apa yang didapatkan dengan singkat aja ya, dengan singkat dan padat. Kami persilahkan untuk sesi akhir ini, monggo untuk refleksi kegiatan kita selama 2 hari. Ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, atau ibu 1 bapak 1 ya. Ibu 1 bapak 1, 1 bapak 1 ibu. Nggak ada nih, kalau nggak ada saya maju nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimat wal mahdin wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdi sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdi sallim tasliman katsira. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman yang berbahagia, rasanya saya untuk menyampaikan malam hari ini seperti tidak mau lagi ketemu besok. Terus terang,
Apa yang didapat selama 2 hari 2 malam ini sangatlah berarti buat saya. Semoga berarti buat keseluruhannya, buat kita semua. Iya. Pak Salman beserta seluruh panitia, saya mewakili, barangkali boleh saya katakan ini untuk keseluruhan yang hadir pada saat ini. Iya. Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat berharga, Pak Salman. Ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Salman tadi, 1 tahun ataupun 2 tahun sekali ini bisa berlanjut lagi sebagaimana yang telah kita adakan selama 2 hari 2 malam ini. Dalam hal ini saya mewakili dari Kalimantan khususnya mengucapkan rasa terima kasih yang tiada hingganya. Semoga langkah kita, niat baik kita, dari kita yang berangkat, yang hadir pada acara ini, kemudian keluarga yang kita tinggalkan di rumah, seluruh ansor-ansor ya, dimanapun berada yang ada di seluruh dunia ini, di seluruh penjuru dunia ini, kita bersama-sama berdoa dan memohon, ya Allah, diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat. Yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, ditambahkan rezeki yang halal, yang berbarokah, dan tetap selamat dunia dan akhirat, dan tetap semangat dalam dakwah mulia Al-Yamani yang ditunggu-tunggu. Beliau adalah wasiwar Rasul Imamul Mahdi Muhammad ibnu Hasan alaihissalam. Jujur terus terang, tadi saya berbicara sama saudara saya Komarudin, rasanya besok ini saya tidak sanggup, saya bilang. Rasa tidak ingin berpisah terus terang. Tadi saudara kita yang pulang tadi, saudara Arif Budiman, sampai kenapa saya kejar keluar, saya peluk beliau. Kenapa? Karena rasa kecintaan kita ini terus terang saja, memang kita semuanya ini, baik pun itu di luar negeri, iya, rasa persatuan, ikatan seiman ini melebihi segala-galanya. Saya punya saudara, punya sepupu, punya keluarga, itu saudara dalam keluarga. Ada saudara dalam kemanusiaan yang satu kampung, tapi beda saudara dalam seiman. Jujur terus terang, memang selama ini kita ada yang lewat grup, ya, dibantu dengan media yang ada ini, ya. Tapi keinginan bertemu langsung terwujud. Jujur terus terang Pak Salman, sering, ya Allah, kapan kita ini bertemu lagi seperti yang kita pernah bertemu di Jakarta, kemudian di Bandung. Alhamdulillah dengan izinnya, dengan hak Muhammad wa Ali Muhammad, kita dipertemukan dalam 2 hari 2 malam ini. Saya kira itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku seiman, mohon doanya, semoga saya beserta rombongan ini besok insya Allah ya selesai kita sesuai dengan ya kita Pak Salman sampaikan, ziarah ke makam Pak Siwo, kemudian seterusnya mungkin balik lagi ke sini kan Pak Salman, ya. Kami selalu setelah itu akan berangkat menuju ke pelabuhan di Semarang untuk menuju ke Kalimantan.
Ya, mohon doanya dan sama-sama berdoa yang mana di kejauhan semoga kita diselamatkan sampai tujuan. Saya kira itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-aimah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah. Terima kasih dari Pak Labek yang sudah memberikan refleksi kegiatan kita pada 2 hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk kita tindak lanjuti, bahwa kegiatan kita ini adalah awal bukan akhir. Awal dari kita untuk bergerak lebih baik ke depannya. Sebelum ditutup, kita ada permintaan untuk pendokumentasian. Monggo ada tim dokumentasi untuk bisa mengambil foto, juga bisa ada pengucapan video syahadah sama sholawat, apa sholawat aja monggo dipersilahkan. Mulai dari ibu-ibu, bisa juga membentangkan bendera ya, seadanya aja enggak apa-apa. Ibu-ibu dulu, terus bapak-bapak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wal a'immata min kullihi hujatullah. Asyhadu anna mahdiya wal mahdiyina min kullihi hujatullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyan wal a'immata min kullihi hujatullah. Asyhadu anna mahdiya wal mahdiyina min kullihi hujatullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiin wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala Muhammad